Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 dengan saya Aulia Fatia Rahma dengan NIM P2130202210. Saya Dito Rahmandika Putra dengan NIM P21130220020. Saya Vala Kurniasari dengan NIM P211302223. Saya Fauzia Amalia dengan NIM P21130220026. Dari Prodi D4 1A Teknik Radiologi Pencitraan. Politeknik Kesehatan Kementerian Kesehatan Jakarta 2. Akan menjelaskan mengenai topik pembahasan kami yaitu penyakit jantung koroner. Selamat menyaksikan. Penyakit jantung koroner merupakan penyakit yang sangat umum di Indonesia, dengan lebih dari 2 juta kasus per tahun tercatat. Hal ini menjadikan penyakit jantung koroner menjadi penyakit penyebab kematian terbanyak kedua di Indonesia. Penyakit jantung koroner adalah gangguan fungsi jantung akibat otot jantung mengalami kekurangan darah karena penyumbatan atau penyempitan pada pembuluh darah koroner akibat dari kerusakan pada lapisan dinding pembuluh darah. Etiologi penyakit jantung koroner yang pertama ada aterosklerosis, yaitu penumpukan lemak pada dinding dalam pembuluh darah jantung atau pembuluh koroner. Hal ini lama-kelamaan akan diikuti oleh proses lainnya seperti penimbunan jaringan ikat, perkapuran, pembekuan darah yang semuanya akan mempersempit atau menyumbat pembuluh darah jantung. Hal ini akan mengakibatkan otot jantung di daerah tersebut mengalami kekurangan aliran darah dan dapat menimbulkan berbagai akibat yang cukup serius. Pembuluh arteri ini akan menyempit dan bila parah akan terjadi penghentian darah. Setelah itu terjadi proses penggumpalan sehingga menghalangi aliran darah tersebut. Yang kedua ada trombus, yaitu penyempitan arteri koroner sebagai akibat dari trombus yang ada pada plak aterosklerosis ini robek atau pecah. Trombosit ini akan menempel dan menyumbat aliran darah kaya oksigen menuju jantung. Ketika bekuan darah ini cukup besar, maka arteri ini akan terus tertekan dan menyebabkan infark miokard atau serangan jantung. Kemudian ada faktor resiko penyakit jantung koroner yang dibagi menjadi 2. Yang pertama ada faktor penyakit jantung koroner yang dapat diubah dan faktor penyakit jantung koroner yang tidak dapat diubah. Yang pertama ada hipertensi. Hipertensi akan merusak sel endotel arteri yang kemungkinan disebabkan oleh kelebihan tekanan dan perubahan karakteristik aliran darah. Kerusakan ini dapat merangsang perkembangan plak aterosklerosis. Faktor resiko penyakit jantung koroner selanjutnya yaitu diabetes mellitus. Orang yang terkena diabetes mellitus 2 kali lebih beresiko terkena penyakit jantung koroner. Selanjutnya ada hiperlipidemia. Hiperlipidemia adalah kadar lemak dan lipoprotein tinggi yang abnormal. Hiperlipidemia akan menyimpan kolesterol pada dinding arteri. Lalu ada obesitas. Orang yang mengalami obesitas memiliki resiko hiperlipidemia, diabetes, dan hipertensi yang lebih tinggi dibandingkan orang yang normal. Apalagi orang yang obesitas tidak disertai dengan aktivitas fisik seperti berolahraga. Padahal orang yang berolahraga akan meningkatkan ketersediaan oksigen ke otot jantung. Minum minuman yang beralkohol juga dapat meningkatkan resiko penyakit jantung koroner karena dapat meningkatkan hipertensi pada orang tersebut. Selanjutnya ada faktor resiko yang tidak dapat diubah. Yang pertama adalah faktor usia. Usia mempengaruhi resiko dan keparahan penyakit jantung koroner. Biasanya orang yang terkena penyakit jantung koroner itu berusia 40 tahun. Untuk yang mengalami kematian itu usia 65 tahun ke atas. Faktor resiko yang tidak dapat diubah selanjutnya adalah jenis kelamin. Pria memiliki resiko lebih tinggi terkena penyakit jantung koroner pada saat usia muda, sedangkan untuk wanita setelah mengalami menopause. Faktor resiko yang tidak dapat diubah terakhir adalah keturunan. Anak-anak dari orang tua yang terkena penyakit jantung koroner memiliki resiko yang lebih tinggi. Peningkatan resiko ini terkait dengan genetik pada hipertensi, peningkatan lemak darah, diabetes, dan obesitas yang meningkatkan resiko penyakit jantung koroner. Genesis penyakit jantung koroner. Penyakit jantung koroner disebabkan karena arteri koroner, yaitu arteri yang menyuplai darah dan oksigen ke otot jantung, mengalami penyumbatan akibat plak.
pembentukan plak arteriosklerosis. Proses terjadinya plak adalah bertumbuh secara perlahan-lahan yang membutuhkan waktu yang cukup lama, bukan hanya berbulan-bulan tetapi bertahun-tahun. Sebenarnya, plak ini sudah ada di dalam tubuh manusia sejak usia dini, tepatnya pada usia remaja. Dini pembuluh darah terdiri dari beberapa lapis dan plak bertumbuh pada bagian tengah pembuluh darah tersebut. Dengan bertambahnya usia, disertai penyakit tertentu atau pola hidup yang tidak sehat atau kurang sehat, pertumbuhan plak akan jauh lebih cepat. Akan jauh lebih dipercepat sehingga lubang pada pembuluh darah akan lebih sempit. Dengan demikian, aliran darah ke otot jantung akan berkurang. Pada saat plak arteriosklerosis yang terdapat pada arteria koronaria mengalami erosi, fisur atau retak, atau ruptur atau sobek, akan mengeluarkan zat vasoaktif yang terdiri dari kolagen, antilipid, makrofag, tisu faktor ke dalam aliran darah, kemudian merangsang agregasi dan adesi trombosit, serta pembentukan fibrin, membentuk trombus atau proses trombosis. Agregasi trombosit berarti jika seseorang memiliki agregasi trombosit yang berlebih, maka darah akan cepat menggumpal. Nah, trombus yang terbentuk dapat menyebabkan penyumbatan koroner. Ketika arteri koroner mengalami penyumbatan, maka suplai darah menuju jantung akan berkurang dan membuat fungsi jantung kurang bekerja secara optimal untuk memompa darah ke seluruh tubuh. Manifestasi klinis adalah sebuah gejala klinis yang mana ditemukan suatu penyakit yang diderita seseorang atau dapat dikatakan sebuah perkembangan dan dampak yang muncul dari perkembangan satu atau beberapa penyakit di dalam tubuh. Jadi, manifestasi klinis penyakit jantung koroner sebagai berikut. 1. Angina pectoris, suatu jenis nyeri dada yang dapat disebabkan oleh berkurangnya aliran darah ke jantung. Angina terasa seperti terjepit, tertekan, berat, sesak, atau nyeri di dada. Dapat terjadi tiba-tiba selama lebih dari 20 menit. Selain itu, tubuh akan merasakan mual, nyeri di ulu hati, keringat dingin, dan lemas. 2. Ada infark miokardium atau serangan jantung. Gejala berupa rasa sesak atau nyeri di dada, leher, punggung, dan lengan, serta kelelahan, limbung, detak jantung abnormal, dan kecemasan. 3. Ada aritmia, detak jantung yang tidak normal, tidak beraturan, terlalu cepat, atau terlalu lambat. Gejala dapat berupa dada berdebar, nyeri, kepala terasa berat, atau pusing. Pemeriksaan penunjang penyakit jantung koroner. Yang pertama ada elektrokardiografi. Dengan melakukan elektrokardiografi, dokter bisa mengetahui irama jantung seorang pasien. Elektrokardiografi sendiri bisa dilakukan ketika seorang pasien mengalami serangan jantung ataupun ketika sedang tidak mengalami serangan, namun kita bisa induksi serangannya dengan menggunakan treadmill. Jadi ada dua cara elektrokardiografi. Yang pertama ada elektrokardiografi yang biasa dan juga elektrokardiografi yang menggunakan treadmill. Kedua, ronsen toraks. Dengan melakukan pemeriksaan ronsen toraks, kita dapat melihat hasil gambaran pembengkakan atau pembesaran jantung. Di sini ada dua perbandingan gambar. Ada gambaran jantung yang normal dan juga gambaran jantung yang tidak normal. Pertama, kita lihat di gambaran jantung yang tidak normal. Di sini sudah ada tanda A, B, dan C. Di gambaran jantung yang tidak normal, jika lebar A ditambah lebar B itu lebih besar dari lebar C, maka bisa dinyatakan bahwa jantung tersebut mengalami pembengkakan. Sedangkan di gambaran yang normal, lebar A ditambah lebar B itu tidak lebih besar dari lebar C. Ronsen toraks ini sendiri bisa menjadi salah satu data pendukung untuk memperkuat bahwa pasien mengalami gangguan jantung. Ketiga, ekokardiografi. Ekokardiografi biasa disebut juga dengan USG jantung. Dengan ekokardiografi, kita bisa melihat pembesaran jantung, kelainan katup jantung, pembuluh darah, aliran darah,
serta kemampuan otot jantung dalam memompa darah. Dinding jantung yang bergerak lemah bisa disebabkan oleh kekurangan oksigen atau adanya kerusakan akibat serangan jantung. Hal tersebut bisa menjadi salah satu tanda penyakit jantung koroner. Keempat, angiografi. Untuk penyakit jantung koroner, biasanya yang paling akurat dilakukan pemeriksaan angiografi. Angiografi itu sendiri adalah pemeriksaan dengan memasukkan kontras pada pembuluh darah jantung sehingga kita bisa melihat gambaran ada atau tidaknya penyempitan pada pembuluh darah di jantung. Di sini ada contoh hasil angiografi. Yang pertama, kita lihat pada gambaran normal. Di sini terlihat bahwa aliran pembuluh darah sangat jelas dan tidak adanya penyumbatan. Sedangkan pada gambaran yang tidak normal, yang ditunjukkan oleh tanda panah, terlihat bahwa ada gambaran kosong. Gambaran kosong tersebut menandakan bahwa adanya penyempitan pada pembuluh darah, sehingga aliran darah tidak berjalan dengan normal. Tata laksana pengobatan penyakit jantung koroner. Yang pertama, dengan cara menjalani pola hidup sehat, seperti berhenti merokok, berhenti minum alkohol, mengonsumsi makanan dengan gizi seimbang, mengurangi stres, menjaga berat badan ideal, serta berolahraga secara teratur. Kedua, minum obat-obatan yang berasal dari resep dokter, seperti obat pengencer darah, statin, obat penghambat enzim pengubah angiotensin, angiotensin 2 reseptor blocker, penghambat beta, nitrat, antagonis kalsium, dan diuretik. Ketiga, melakukan operasi seperti pasang ring jantung, bypass jantung, dan juga transplantasi jantung. Prognosis penyakit jantung koroner. Prognosis adalah istilah kedokteran yang masuk kepada prediksi mengenai perkembangan suatu penyakit. Misalnya, mengenai apakah tanda dan gejala suatu penyakit akan membaik atau malah memburuk, atau apakah akan terjadi komplikasi, atau apakah pasien akan sembuh atau meninggal. Prognosis penyakit jantung koroner akan sangat tergantung pada plak koroner, keparahan obstruksi, fungsi ventrikel kiri, dan adanya aritmia kompleks. Buruk jika penderita penyakit jantung koroner telah mengalami gejala klinis berupa mati mendadak akibat aritmia ventrikel. Penderita dikatakan beresiko tinggi jika sudah terjadi kerusakan pada pangkal arteri koroner kiri, tetapi baik jika fungsi ventrikel masih normal. Sekian dari pemaparan kelompok kami mengenai penyakit jantung koroner. Kurang lebihnya mohon maaf. Semoga apa yang kita sampaikan bermanfaat bagi semuanya. Sehat selalu dan semangat proyek kesuksesan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.